Alhamdulillah kita tetap menjalankan ibadah Ramadan saiso-isone. Janjane iku lak ming posone kewan to kowe. Ming ora mangan ora ngombe iki angele apa? Abote apa? Ming orang mangan orang ngombe saka subuh nang maghrib iki gek abote iki apa? Itu belum pekerjaan manusia aslinya, tapi oleh Allah tidak apa-apa digituin supaya ada alasan Allah untuk memaafkan kita. Terus kita beramai-ramai Idul Fitri. Janjane ya ora Idul Fitri tenanan, apa edan apa ora wong atine sing ganjel terus kok. Kan begitu. Ini adalah kehidupan yang sangat tidak sehat di Indonesia. Tapi ora apa-apa, Gusti Allah sugih gede. Sing penting di ngapura selesai masalah. Sesuk ning neraka ora sida iki swarga wae. Terus lah kowe biyen piye pas pilpres jan anu nggih kula niki ngawur nggih. Wis ora apa-apa, menungsa jan rada ngawur, ora apa mlebu swarga gitu. Saya doakan Anda semua masuk surga. Soalnya ya ora kuat mlebu neraka kowe. Ora kuat. Wis mesti pokoknya aku husnudzon mlebu swarga kabeh. Ning aja kerengan di sana sebab nanti Anda kan sekarang punya pendapat. Anda sekarang ini punya pendapat. Anda yang pro Jokowi menganggap Prabowo masuk neraka, dan Anda yang pro Prabowo menganggap Jokowi masuk neraka. Nek sok-sok kowe ketemu wong loro kuwi piye kowe? Lah ya piye mulane? Jadi kita itu ya jane nek dianjurkan ya carilah pijakan yang paling universal. Makanya kita ini orang universitas, bukan orang fakultatif. Sekarang ada fakultas Prabowo, ada fakultas Jokowi. Salah kuwi, kudune Universitas Indonesia. Monggo arep Jokowi arep Prabowo ning syarate ini kan begitu. Kok saiki kok fakultatif berpikire. Ning ora apa-apa wong anane ning Indonesia iki hanyalah kumpulan fakultas-fakultas. Tidak ada universitas. Karena tidak ada sarjana UNY, yang ada sarjana fakultas X di UNY, betul enggak Pak? Apa ada sarjana UNY yang ilmunya komprehensif seluruh universitas? Enggak ada. Yang ada sarjana fakultas. Bahkan program studi lebih jurusan lagi, lebih segmented, lebih parsial lagi. Ini ya ora apa-apa menungsa isone mung semono kuwi. Ora apa-apa, Allah maha memaklumi. Oleh karena itu kita dikasih halal bihalal. Oke, teknisnya gini, halal bihalal itu lahirnya dari Jombang. Itu Bung Karno silaturahmi dengan Mbah, jadi temennya anaknya bapaknya Gus Dur itu Mbah Hasim punya temen di Denanyar itu Yai Wahab Hasbullah. Jadi Yai Wahab Hasbullah sama Yai Wahid Hasim itu yang ngobrol-ngobrol sama Bung Karno, terus muncul kata halal bihalal. Itu lahirnya di Indonesia, di Jombang. Itu kalau minal aidin wal faizin dari perang Badar. Kalau taqabbalallahu minna minkum juga dari Rasulullah. Terus apa meneh? Yang hari raya ini. Lebaran, itu ada lebaran, luberan, laburan, apa Pak Rektor? Ada 4. Mulane kupat kuwi laku papat. Kuwi ora apa-apa iki jeneng nek jadi agama kuwi niye gitu ya, budaya itu tandurane. Nah, wene ditandur di suatu tanah berbeda hasilnya dengan di tanah yang lain, tingkat kesuburannya dan lain sebagainya, usianya dan seterusnya, kan gitu. Jadi lebaran itu berarti kita sudah menyelesaikan tugas berat yang namanya puasa, yang budget makanannya lebih tinggi daripada di luar bulan puasa. Soalnya luwih akeh mangan pas poso to mbangane ora poso. Kuwi ya Gusti Allah guyu kemekelen tenan kuwi. Lah kita kon poso malah entek duit semono kae kuwi, wah jan kuwi ana sing sanmor. Ana sing wah ning dalan-dalan dodol kok budgete luwih dhuwur iki poso iki 3 kali lipat. Kalau diteliti kuwi Gusti Allah nganti aku nggawe menungso boledan kabeh kan itu kan. Ayo poso kok malah budgetnya meningkat. Iki lebaran. Luberan itu artinya kita bermurah hati. Jalan tol bisa rame selama lebaran karena kita tidak ngitung duit demi keluarga.
ya, luberan. Terus mengenai laburan, laburan itu kita ngecat putih. Idul Fitri kita cat meneh, corang-coreng-coreng kita hapus, kita kapur lagi. Sijine meneh lebaran, luberan, laburan. Siji meneh apa rek? Luberan, labur, lebar, siji meneh lebur. Halal bihalal itu juga ide yang bagus. Itu namanya bid'ah, Bapak sekalian. Apa bid'ah? Bid'ah itu adalah hasil dari ibda. Ibda itu sesuatu yang baru yang kita bikin. Jadi misalnya kowe duwe telo, ana sing gawe kripik, ana sing gawe getuk. Nah, getuk itu posisinya adalah bid'ah. Hasil kerja ibda. Allah sendiri adalah al-badi. Zat yang maha menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Gedhuk kuwi burung tahu ono, meskipun telone wis ono. Gitu ya. Tapi dia adalah bid'ah. Jadi bid'ah itu baik sepanjang tidak melanggar kehendak Allah. Jadi Idul Fitri kita ini Indonesia ngelumpuk kayak ini bid'ah. Ini bid'ah besar dan sangat bagus. Jadi kita ini selama ini lho rumasane bid'ah lek po. Lah nek ora ana bid'ah njur klopo kok krakoti ngono. Piye karepe? Piye lombok kok ceklus ngono piye? Lho kita butuh bid'ah bahwa lombok itu ojo dipangan langsung tapi digawe campuran, gawe sambel apa bumbu kan begitu. Itu namanya bid'ah. Lah nek pancen anti bid'ah ya nek ana lombok panganan lombok. Nek ana klopo ya krakotono rasa nggo pisau itu alat bid'ah. Nah, kita itu sekarang bid'ah aja tidak paham. Bid'ah itu baik sepanjang tidak melanggar kehendak Allah. Sholat itu baik sepanjang tidak melanggar. Ada nggak sholat yang jelek bu? Banyak. Sekarang sampai sholat asar saiki coba. Ayo piye to ya? Kan semua ada ruang dan waktunya. Kalau anda saiki ini bu, babi haram apa halal? Haram nek dipangan, nek mengkok gendong ora masalah. Ning edan, ning ngono wae to. Kentir kuwi bocahe gendong-gendong babi ngono ya, ning ora haram, ning kentir. Jadi kita ini yang namanya sumbu pendek, pikiran sempit itu adalah melihat sesuatu hal close up, tidak dengan interrelasi dengan sekitarnya. Ruang dan waktunya, konteksnya dan seterusnya. Kita di kampus kan belajar konteks, teks dan konteks. Nah sekarang ini banyak ustadz-ustadz, pembawa-pembawa Islam yang tidak pakai konteks. Begitu aku ngomong babi halal, nesu. Ya halal dan apa? Orang tak pangan kok. Sing haram kuwi nek dipangan. Kuwi nek mangan nek ora ana liyane ora apa-apa lho. Beras ra ana, dagung liyane ra ana, wis mbangane mati, anakku tak kei mangan babi. Ana kuwi. Ndak apa-apa namanya darurah bisauka. Jadi kabeh iki ana ya ana konteksnya, ada ruang dan waktunya. Salat wajib jare sapa? Nek pas waktune wajib, nek pas di luar waktune ya haram. Ngawur iki ya, Dan. Saiki salat Id, ayo saiki salat Id. Piye to ya? Menungso kok ora jangkep uteke iki piye to ya? Betul enggak? Salat Id itu haram di luar hari Id. Sekarang bagaimana kalau ada yang salat Id duluan 2 hari sebelumnya, kemarin di Makassar, di Padang? Menurut kita yang salat Idnya kemarin lusa itu haram. Menurut mereka tidak haram. Menurut Allah bagaimana? Ya takon Allah. Aja kowe dadi Allah. Sing entuk mengharamkan meng Allah, Nabi ora entuk kok. Ki oke men lho Gusti Allah saiki ning Indonesia. Mengharam-haramkan segala sesuatu, menghalal-halalkan segala sesuatu. Ndak ada yang punya hak ya secara rasional. Siapa yang berhak menghalalkan sesuatu? Yang menciptakan. Yang bikin. Yang bikin cuman Allah, Nabi tidak ikut kok. Makanya Allah mengkritik Rasulullah.
lima tuharrimu ma akhallallahu lak. Ya, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang aku halalkan, kata Allah. Sing mengharamkan di Allah, dadi kene iki spekulasi. Ya wis ora apa-apa kanggo haram kanggo halal ngono wae. Karena kita tidak saling yakin satu sama lain, maka akhirnya kita bertengkar. Wong saya dionekke kafir, aku seneng kok. Lek jaremu aku kafir, ya wis aku nek ngono kerasa njaluk tolong aku wong kafir kok. Jadi kalau saya dianiaya orang, saya dimerdekakan orang itu. Nek kowe dinyek tanggamu njaluk tulung nyurung mobil, gelem ora kowe? Gelem ora kowe, Dik? Kowe dielek-elek tanggamu, njur tanggamu njaluk tulung kowe wajib nulung ora? Ora wajib toh. Jadi nek kowe dielek-elek wong ki pemerdekaan. Itu membuat kita merdeka dari orang itu. Gue dikafirke alhamdulillah sip. Awas nek njaluk tulung kowe. Aku garing ngono. Sekarang silakan membuli saya di internet, di medsos. Ndak apa-apa. Ning sesuk nek ana apa-apa aja njaluk tulung aku ya. Iki aku arep ndelok ana iki, sesuk kowe rasa njaluk tulung aku lho. Sekarang Mabes Polri saja belum tuh saya terima di rumah. Sekarang ini. Not even these two calon presiden. Siapa aku kok didatangi? Lempo. Lah salahmu dhewe teko nang aku. Lah aku dudu sapa-sapa kok. Sing ngarani aku sapa-sapa ya sapa. Wong aku ya dudu sapa-sapa. Termasuk UN yang ngundang aku sawalan iki lak pekok, sak pekok-pekoke wong. Ngapa ngundang aku? Ngapa ngundang aku? Aku ustad dudu, kiai dudu, ulama dudu, intelektual dudu, sarjana dudu. Ngapa ngundang aku? Lah kok aja disalahke akeh sing ngundang kuwi rektore, ngapa ngundang aku? Gitu ya teman sekalian. Oke. Saya kira inti yang ingin saya kemukakan supaya kita bisa tanya jawab kalau masih ada waktu, bahwa kita ini dimurahi Allah dengan ada Ramadan dan Idul Fitri ini, intinya begitu. Aslinya kalau kita Idul Fitri benar kan tidak mampu, Mas. Tidak mampu. Apakah Anda pernah minta maaf, misalnya mohon maaf lahir batin kepada seseorang dan Anda nyebut kesalahan Anda? Rata? Orang cetha atau salahnya apa? Saya kini ana wong edan entuk kartu mohon maaf lahir batin, terus diparani kowe karo wonge kowe. Maksudnya minta maaf bapak apa iki? Utangmu boleh mengonek-ngonek ke aku biyen apa sing ndi? Loh, kalau kita mohon ampun kepada Allah kan harus jelas kasusnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu cetha masalahnya. Tapi kalau kita bikin kartu mohon maaf lahir batin, nggo napa iki? Ra cetha ta iki? Terus orang ngerti bedane hukum agama sama hukum negara. Kita saiki penghuni penjara kirim apa? Kartu lebaran nang presiden. Mohon maaf lahir batin. Wes, ora ditolak toh? Berarti terus saya metu penjara. Habis diampura. Karena ada loh anggota DPR yang ngerti bedanya hukum agama dengan hukum negara dan seterusnya. Jadi Bapak sekalian, pokoknya hari ini aku duwe kesalahan oke sing aku ora ngerti ya Bu nang jenengan. Misalnya aku bukuku 90 luwe. Jenengan maca sak kalimat menjadikan mudarat bagi diri Anda, kan saya melu salah. Kan kata itu harus tepat, harus manfaat. Tapi bagaimana membuat kalimat saya bisa manfaat untuk setiap orang? Allah saja kalimatnya itu membuat mangkel setan kok. Setan kaberan sing ora mangkel karo Gusti Allah. Iblis bareng itu mangkel banget, dendam sama Allah itu. Upama wani tak lawan kok ngono, belum rawani piye meneh. Akhirnya
iblis itu mangkel sama Allah karena dia tidak setuju polisinya Allah. Allah kan dulu hanya pakai satu sistem yang positivisme. Kabeh ki ngabekti apik, terus iblis ndak dinamis hidup ini. Harus ada positif negatif, harus ada dialektika, harus ada konfrontasi sedikit-sedikit, harus ada dinamika, harus ada kompetisi. Itu idenya iblis. Jadi barang siapa berkompetisi sebenarnya itu pengikut iblis. Aja nesu ora. Ora, kuwi nek diteruske secara lugu ya toh. Karena yang menciptakan ide kompetisi itu iblis. Dulunya enggak, manusia taat gitu aja. Makanya ada malaikat, ya, ada jin, ada manusia dan ada alam. Malaikat dari cahaya, jin dari api, ya. Manusia dari tanah. Kalau jin dari api memproduksi setan sangat wajar, tapi kalau manusia yang terbuat dari tanah memproduksi setan, itu sebenarnya adalah kekurangan ajaran yang sangat tinggi tingkatnya. Karena tidak ada setan sebagai makhluk, yang adalah setan merupakan produk dari jin atau manusia. Jadi setan itu nggak ada. Nek sing sampean delok ning kuburan itu setan kayak meng bias-bias dari metafisika dan fisika yang bercampur di antara pandangan kita. Hantu barangi kui meng energi liar yang munculnya itu berdasarkan konsep Anda sendiri di dalam pikiran dan memori Anda. Mulanya aku karo hantu-hantu akrab karena mereka tidak ada yang bisa muncul di depan saya. Wis seremong kaya ngopo daerah mungkin muncul di depan saya karena nggak ada konsepnya di otak saya. Nggak ada konsepnya, maka tidak mungkin muncul di depan saya. Makanya kalau saya disuruh usir hantu ki aku gampang. Alah wong ora ono ae. Meng tak sentak-sentak kayak bensin duwe. Saya kan pernah ngusir hantu di kedutaan Indonesia di Roma, di Australia dan di London. Aku dipaksa pokoke kon ngusir hantu karena serem. Nah aku ya ora mudeng hantu karo aku mesti ra gelem ngetok kok. Dadi pokoke tak parani tak sentak-sentak asu bajingan kuwi rasa ngaco wong Jawa. Kowe iki sapa? Kowe meh hantu Eropa arep musuh hantu Jawa. Jawa Timur iki. Jombang sisan iki mbae Indonesia biyen. Rasa macam-macam ngono aku to. Wah, aku tak parani maksud tak kei pura-pura supaya yang duta besarnya seneng tak kei raja-raja kayak sumu tak tulisi cecet-cecet tak tulis gitu. Loh, itu serius, itu di tiga negara, di Italia, di London sama di Australia. Di Australia itu Pak, duta besar Indonesia sudah kadung nyewa omah tingkat 3. Lagi seminggu nengkuno wis ora tahan. Wis langsung dia cari tempat yang baru yang banyak orangnya. Dia sendirian di situ, anak istrinya belum dibawa ke Canberra. Dia tinggal sendirian, dadi nek bengi bojone teko modar kuwi. Jadi jahit setengah-setengah turun gue bojone, Pak arep kopi nopo teh, kletek bingung lho aku iki ning ndi ya bojoku ning ndi lho kok ning kene. Nah, jadi pokoknya seminggu dia disiksa oleh kehadiran istrinya yang pasti bukan istrinya. Pokoknya sopo-sopo ning kono kuwi. Akhirnya aku karo Kiai Kanjeng nang Canberra dilebokke omah kuwi. Kurang ajar. Jadi kita ndak tahu bahwa kita tuh dipakake hantu-hantu di situ. Nah, saya tinggal di kamarnya Pak Dubes itu di tingkat 3, terus di bawahnya Kiai Kanjeng, di bawahnya lagi Kiai Kanjeng, semuanya. Akhirnya setelah selesai kami dari situ bersih itu dari hantu. Loh, kok ampuh ya Kiai Kanjeng? Ora, kuwi hantune iki ngeri karo Kiai Kanjeng. Iki menungso kok ngeluwi hantu iki piye iki? Itu ora cedhak kok Kiai Kanjeng gitu loh. Saya juga begitu loh. Saya ono apa wae tak pentak. Saiki ning ndi tak pentel ngene iki. Tak paranane. Wong aku ya ora ketoke kok. Aku mengawur, tur kudu cara Jawa. Kowe diancuk bajingan macam-macam ae. Ngono aku. Lho aja nesu aku nang hantu kok. Nek Pak Rektor ra entuk, nek nang hantu ya mosok nang hantu nyun sewu Mas. Lha kok apa piye? Ya tak pisui gitu loh. Dan ternyata Mas, hantu itu ada penjelasannya tapi tidak ada fakultas hantu sehingga tidak bisa mempelajari. Kalau mau bikin fakultas itu nanti saya support silabusnya.
hantu kebatinan, urusan makrifat, urusan gitu-gitu nanti saya tambahin bahan-bahan lah. Terutama apa landasan-landasan keilmuannya secara mendasar, mana yang bisa dielaborasi secara akademis, mana yang tidak. Karena di Amerika, di Eropa orang mulai mempelajari itu, dan kita jangan terlambat. Wong kita ini maha hantu. Kita ini dahsyatnya luar biasa soal itu gitu ya. Oke. Saya kira Pak Minto saya akan akhiri, tapi intinya adalah mari kita bersyukur bahwa kita ketemu seperti ini dengan keistimewaan satu. Ini karena Allah murah hati, karena tahu kita tidak akan lulus. Cici, nggak akan lulus. Apa nih lulus piye? Kita ke pasar sekali, kita tidak tahu melakukan kesalahan apa. Ya. Struktur sosial juga tidak memungkinkan kita untuk bisa minta maaf satu sama lain. Apalagi sekarang adalah era globalisasi, berarti ada interrelasi konteks dan pelaku-pelakunya yang tidak tercover lagi secara ilmu. Satu. Jadi ini adalah kemurahan Allah. Sing penting awake dhewe nglakoni poso, bogang-bogang sidik biasa, ya toh. Terus riyoyone tenanan, sejauh yang kita jangkau aja. Isone sedulur-sedulur ya iso karo konco-konco sak kantor wis cukup ora apa-apa, bismillah. Mudah-mudahan itu sudah merupakan tanda bahwa kita serius kepada tawaran Allah, dan Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita. Karena kita sudah mau melakukan basa-basi. Ibaratnya mlebu kantor sing penting tanda tangan bar kuwi lungguh ra apa-apa, wis sing penting lungguh wae. Sing penting ketok ning kantor, engko kepala kantor liwat seneng atine wis kuwi tok cukup. Itu satu. Nomor dua, untuk masalah-masalah Indonesia saya kira Anda harus punya pemetaan dan aplikasi tenaga yang setepat-tepatnya. Artinya Anda harus menentukan yang primer mana, yang ambil tenaga banyak itu yang mana, yang cukup Anda batin sedikit-sedikit di sudut hati yang mana. Anda harus punya skala prioritas. Nah, skala prioritas ini berdasarkan apa? Monggo. Kalau saya itu urusan saya adalah saya dan keluarga saya. Kalau keluar dari rumah saya bersodakoh. Kalau saya bisa bersodakoh saya lakukan, saya tidak bisa saya minta maaf. Jadi urusan negara bagi saya urusan sodakoh. Karena tidak ada takdir Allah yang menyangkut Indonesia. Yang ada adalah menyangkut pulau dan air serta kekayaan di tanah air kita ini. Tapi bahwa ada Indonesia itu hasil bid'ah. Bisa baik, bisa buruk, dan seterusnya. Jadi itu tidak nomor satu bagi saya. Yang nomor satu adalah aku harus cinta kepada semua hamba-hamba Allah, dan aku akan bertoleransi dengan siapapun saja yang berkaitan dengan saya, dan saya tidak akan mengklaim apapun meskipun saya diklaim-klaim orang. Yang penting saya sama hamba-hamba Allah, saya akan bersikap sesantun mungkin, sebaik mungkin, sefitri mungkin, karena Allah yang akan marah kalau saya tidak melakukan hal yang seperti itu. Ada satu hal yang terakhir, yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu, umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Tidak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Tidak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Tidak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda? Tidak tahu kan? Nah itu tidak usah diperdebatkan.
Jangan terus bersikap akademis, kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem cewek tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini, dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau ndak nyanyian ya ndak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya, dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisap, karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisap. Ya toh? Nomor satu itu hisap, dan hisap, yang menghisap itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah. Dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya menanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuis tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Liwat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Kalau tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya.
Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung gantian. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu, wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah, karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang nggak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya, kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, tapi marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang, bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda. Saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah. Dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu. Sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ini tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo. Nungguin. Jadi Prabowo itu gak tadi disalah noe. Coba, pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo. Coba, oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang kasat toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal. Yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur.
Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ngene lho, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Ngono lho. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Enggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia, mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya. Siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah. Mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau tak pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Ma'iyah, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana Jo, kalau soal ini loh, ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak tuh sekali, mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak itu kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, nggak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu gak diomongono karo, diomongono batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu, jawabannya
Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun mantuk sip ya, ngono karepe ya. Dobol arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis suwe. Kater sampean, goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Sergar ya Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Biar, lu jasa toh itu, dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita, masa sampai Allah enggak tahu. Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini gak usah terawih gak apa-apa ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gurung raya iki. Enggak gitu. Nggak ada presisi fisik tuh, nggak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu ya nggak ada. Nggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Yus pokoknya rono lah. Masuk kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Ayo, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu sama saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa, gitu. Makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat, Mas. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Gede gambare. Aku numpak becak.
becake karo genjot. Alah, dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah nek sing nggo pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya sing nggo pecut ya napa? Ngeten lho, Pak. Niku nek sing ten kali terus saya ditotol iwak niku mboten trimo, dipecuti. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho Cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggawa pecut gak gelem nesing Cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek deh. Coba ada orang nggak mau beol karena takut kehilangan tai. Coba itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak apa? Maju kemana kayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu nggak mau beol orangnya, nggak mau berak lagi, nggak mau berak takut kehilangan tai kan gitu kan? Oke semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian kita bersyukur kepada Allah dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita dan saling berendah hati dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Ada satu hal yang terakhir yang ini sebelum jam 3 teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak karena Allah kasih tahu kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja itu kalau kita enggak dikasih tahu kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jotejo tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi loh. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa. Jo, tolong dijelasin mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa sekitar 2 milenium yang lalu umpamanya gitu ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan juga, tidak bisa diperpanjang juga, tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa teman sekalian jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir itu anak siapa? Tidak tahu toh. Bapaknya sopo gak ngerti, punya istri apa tidak enggak tahu, ya toh lahirnya di mana enggak tahu, dia orang Arab apa Persia apa Afrika enggak tahu kan, apa orang Jawa, orang Sunda enggak tahu kan. Nah itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Khidir itu ambil namanya aja lah, yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gimana ya? Ono air. Salah nggak diem dewe tak malu. Oke teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejonya mengistilahkan tadi itu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwakili saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Gitu. Dan dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga, karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia.
Karena Allah itu maha menghisab. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisab. Ya toh? Nomor satu itu hisab. Dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah. Dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya nggak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah akhirnya jalan lagi, tapi yang belakangnya terus ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti saya kasih tahukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup, itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya nanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu, akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yuballigh assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Lewat pasar, assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ono tulisan di langit, asik tau kan? Asik lagi. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun, apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiridan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah, lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu? Si Badui marah aja kayak konco. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti kon ya. Gitu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya dan ngawur-ngawurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak? Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu ya. Jadi mulai metu oma, ayo wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung tak hitung ganti kan. Ya. Terus tahu nggak jawaban Allah? Jibril katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Wah, coba. Jadi kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh? Iya lah, beres. Ya kita doakan aja, amin ya robbal alamin itu ya. Yeah. Oke, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah kapan-kapan Weldo tak suruh ke sini? Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif, yang marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari.
ininya udah pokoknya Anda nggak paham melihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempiang, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Ma'iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan Nabi dan Rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayang no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun gitu kan. Gitu. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah. Dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu. Sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah ini wali, wali deh, wali mangan gak masalah, ya gitu. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi, melaku nyanggeng ini tak tambahi, yo. Semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat yang begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak tadi disalah noe. Coba pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Oke. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas. Terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa bunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, oke, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Lah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau dipikirnya saya mau cari apa semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV Jo, mohon maaf, saya yang tidak mau Jo. Saya hanya mau TV lokal, betul-betul lokal, yang lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersodakoh. Kiai Kanjeng bersodakoh, jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat, dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam seperti ini. Salah nangkep sampean ya. Ini loh, aku nggak ngomong, nggak masuk TV, nggak ngomong gitu. Masyarakat sing nggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga nggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Makanya industri nggak nyerap. Nggak. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya, siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku nggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini Enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Ma'iyah. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, tidak ada masalah, tidak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1, dari jam 8. Tidak ada masalah kok, dengan 45.000 orang tidak ada masalah, mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu soal itu bukan kalau anak KJ saya jam 3 mau, tapi pikir masyarakat TV
Ya saya kadang-kadang kepingin buktikan aku tak standing comedian 3 jam 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Nggak, maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6 kuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maia, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolres, arek-arek beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah, tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah, kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya tolong pelajari di daerah sana juga kalau soal ini loh. Ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menyunyun saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe TV Kromo ya nek ngene carane. Kayak terus sekali mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan kegagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono iki kayak terus kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh, coba ngerti tak? Ngerti tak? Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu nggak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor 1 Allah. Kamu nggak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, gak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas ya, malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat keikhlasannya. Kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel ikhlas itu. Gak diomongono karo, diomongono batal. Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kon niku lak njaluk fatwa to kon niku. Nang MUI gak wani, pokoknya Cak Nun mantuk sip ya, ngono karepe ya. Dobol arek itu ya. Oke, tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi Karim, betapa kayanya Allah ini ya. Betapa kayanya, dan Anda jangan menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, kater aku mlebu neraka. Wis kater sampean goblok ya sampean kater. Wis ket biyen aku mlebu neraka. Aku nang swarga soal ndek kono dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai Azhadi Sergar ya, Bang Hadi itu mengatakan kalau pakai retorika ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu di hadapan manusia umumkan bahwa kamu tidak sholat, untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini lah cane, ya dah. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu.
Bahkan Bang Hadi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Oh, biar coba. Lu jasa toh itu, Dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita. Masa sampai Allah enggak tahu? Loh, itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuhatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing. Jika kalau kamu kasih 1 juta, kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh, Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat tarawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal usulnya itu Kanjeng Nabi tarawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangane ingin gak usah tarawih gak apa-apa ngerojo merengut yang lu jangan ngono kuwi asal usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sakmene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 gorong raya iki. Enggak gitu. Enggak ada presisi fisik tuh, enggak ada. Salat menghadap Ka'bah itu ya enggak ada. Enggak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujudmu tadi kudu ngene. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudhu tadi. Itu kan pokoknya administrasinya tuh ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah.